Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu, 7 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Cemerlang Tanpa Cacat. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 5 ayat 26 sampai dengan ke-27. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami memang manusia tidak sempurna, namun Tuhan akan menolong kami menjadi orang yang bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ada sebuah pertanyaan, apakah engkau sanggup hidup cemerlang tanpa cacat? Atau dengan kalimat lain, bisakah engkau hidup secara sempurna tanpa kesalahan? Tentu jawabannya tidak mungkin. Kita akan menjawab, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sementara kita adalah manusia yang terbiasa hidup di dalam keberdosaan. Namun dengan demikian sahabat seperjalanan, ada dua ekstrim tertentu. Ada orang yang ngotot hidup untuk menjadi sempurna. Tentu itu sesuatu yang tidak mungkin. Dia mengambil ayat, hendaklah engkau sempurna Bapakmu yang seperti Bapakmu yang di surga juga adalah sempurna. Perintah bagian firman Tuhan ini bukan berarti kita menjadi sempurna seperti Bapa. Karena itu tidak mungkin. Tuhan itu tanpa salah, tanpa cacat, tanpa melakukan dosa. Tetapi kita menjadi orang yang sudah terbiasa dengan kehidupan berdosa. Baik dosa yang kita lakukan, baik dosa yang karena keturunan dari Adam dan Hawa. Tiap hari kita berjuang bagaimana menghadapi dosa. Tetapi firman Tuhan tetap mengatakan, biarlah engkau cemerlang tanpa cacat, tanpa kerut, atau yang serupa dengan demikian. Di dalam ayat ke-26 memberikan sebuah penjelasan. Bukan kita mengerjakan bagian kita. Tapi firman Tuhan berkata, bagaimana kita menjadi orang yang kemudian dikuduskan, disucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Ada bagian yang menarik pada ayat yang ke-26. Dikuduskan, disucikan, lalu dengan memandikan dengan air dan firman. Ayat firman Tuhan ini sungguh sangat luar biasa. Banyak memberikan tentang firman Tuhan dalam bentuk kebenaran dengan cara yang mudah dimengerti. Kalau kita berbicara tentang mandi dengan air, tentu kita ingin membasuh seluruh bagian tubuh yang penuh dengan kotoran, keringat yang sudah ada dalam tubuh kita. Apalagi kalau kemudian sudah melakukan katakanlah perjalanan jauh, bertemu dengan debu, keringat, kotor. Mungkin juga para pekerja yang kita sudah bekerja sepanjang hari, maka mandi adalah menjadi bagian yang sangat penting supaya badan kita bersih. Dan kita juga akan mencuci seluruh pakaian kita, sepatu kita supaya tidak berbau. Rumah kita juga dibersihkan semuanya dengan air. Sehingga fungsi air adalah memang membersihkan. Dan itu digambarkan firman Tuhan itu seperti air juga. Seperti kita mandi. Maka firman Tuhan juga membasuh seluruh hidup kita. Dari atas kepala sampai ke bawah kaki. Itu harus bersih. Pikiran kita harus bersih. Mulut kita harus bersih. Telinga kita harus bersih. Dijauhkan dari mendengar dan ajakan godaan daripada iblis dan kegelapan. Kemudian juga leher kita pun harus sehat. Jangan menengok ke kiri ke kanan. Bagaimana kita kemudian menjadi orang yang taat kepada Allah. Tuhan memerintahkan kemana, kita berjalan kemana. Hati kita juga menjadi hati yang dibersihkan oleh firman. Lalu kemudian kaki kita, tangan kita, seluruh tubuh kita menjadi yang dibersihkan oleh firman. Maka dengan demikian, maka yang disebut dengan cemerlang tanpa cacat adalah sebuah perjuangan. Kita tidak mungkin sempurna, tapi melakukan yang terbaik adalah sebuah perintah Allah. Dan dengan kekuatan Tuhan, kita akan sanggup menjalaninya. Firman Tuhan berkata pada yang berikut dikatakan, supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Konteks di dalam Efesus adalah berbicara tentang hubungan suami istri, lalu dikaitkan juga dengan hubungan jemaat. Tetapi kalau di dalam relasi secara menyeluruh, seluruh relasi dan hubungan, tidak hanya suami istri, tidak hanya di dalam keluarga, tidak hanya di dalam jemaat, seluruh hubungan diri kita dengan siapapun, itu harus dikuduskan, harus dimandikan. Firman Tuhan berkata dengan air dan firman, supaya juga dengan demikian ia menempatkan jemaat menjadi jemaat yang
cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, supaya kudus dan tidak bercela. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar hidup menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Apa aplikasi praktisnya? Kalau dulu kita orang yang suka marah-marah, maka kita menjadi orang yang kemudian punya kelembutan. Kalau dulu adalah orang yang tidak sabar, sekarang menjadi orang yang sangat tahu setiap orang itu punya kecepatan yang berbeda. Banyak suami istri kemudian bertengkar gara-gara yang satu ingin cepat-cepat mungkin ke bandara, yang satu lambat-lambat, timbullah pertengkaran. Maka di sanalah kalau kita melihat bahwa cemerlang tanpa cacat itu kemudian kita menjadi orang yang lebih sabar. Yang satu kemudian lebih inisiatif, yang kurang inisiatif perlu meningkatkan inisiatif. Jangan apa-apa pas-pas waktu baru berangkat. Tetapi juga jangan kemudian karena kita orang yang senang untuk datang lebih awal menjadi tidak sabar, timbullah pertengkaran. Kemudian juga kita menjadi orang yang cemerlang tanpa cacat dalam banyak karakter. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Karena di dunia ini tidak ada satu orang pun yang sama. DNA kita tidak sama. Timbre warna suara kita juga tidak sama. Rambut boleh sama hitam kalau yang masih muda, atau yang sudah lansia sudah boleh sama putih. Tapi tiap orang punya pandangan, punya rasa, punya mimpi, punya cara, punya kebiasaan yang berbeda. Dan kebiasaan yang berbeda bukanlah karena dosa, tapi karena memang tipikal setiap orang tidak ada yang sama. Dan Tuhan pun tidak meminta mencipta kita menjadi orang yang semuanya sama. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang cemerlang tanpa cacat, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, baik dimanapun kita berada, kita berjuang, supaya Tuhan dimuliakan. Karena mengapa? Karena kita sudah dimandikan oleh air dan firman. Kita menjadi orang yang senang sekali hidup bersih-bersih. Belajar dari orang Jepang. Di Jepang katanya tempat sampah itu tidak terlalu banyak. Sehingga setiap orang itu akan membawa katakanlah kantong sampah plastik sendiri. Bahkan kita melihat kalau ada pertandingan sepak bola, tatkala kemudian supporter Jepang itu hadir di sana, mereka itu membawa plastik. Dan mereka sebelum pulang, mereka tidak hanya membersihkan sampah yang mereka bawa, tapi juga membersihkan sampah-sampah yang lain. Itu adalah budaya. Jadi artinya, kalau kita berbicara bagaimana hidup dimandikan bersih oleh air dan firman, perilaku hidup kita pun dibersihkan oleh air dan firman. Kita menjadi orang yang menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik di seluruh aspek. Baik bersih secara benar-benar. Kalau kita di dalam perjalanan, kemudian kita punya kebiasaan buang sampah dari mobil keluar, berhentilah. Atau kalau ada lihat orang yang buang sampah dari mobil keluar, kita menjadi orang yang marah-marah, kemudian memaki-maki orang tersebut, maka dua-duanya berdosa. Dosa yang membuang sampah, dosanya adalah membuang sampah. Tetapi dosa yang memaki-maki juga itu adalah sebuah dosa. Dengan demikian, dosa itu bisa melahirkan dosa. Biarlah kita menjadi orang yang dimandikan oleh air dan firman. Hidup kita diubahkan oleh Allah. Hidup kita mengalami sebuah pertobatan. Dan Kristuslah yang ada di dalam diri kita, bukan keberdosaan kita. Sehingga kita seperti yang firman Tuhan katakan, dengan dimandikan dengan air dan firman, kita bisa cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut. Itulah yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.